Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah bersama-sama di Intimacy Worship. Kita mau berdoa, kita tenangkan hati kita. Kita mau duduk diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam tinggal tenang dan percaya, maka setiap orang pasti diselamatkan. Sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan dan keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus hari ini boleh mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Boleh mengalami hadirat Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan setiap pribadi yang berseru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Amin.
hidup kami Tuhan. Mengejar
satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam intimasi worship pada hari ini. Sebelum kita merenungkan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas dan kegiatan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin membaca firman-Mu, untuk kekuatan kami dalam menjalankan hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dalam hati dan pikiran kami, karena kuasa dan nama-Mu itu selalu yang kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Matius 18 ayat pertama sampai ayat kelima dengan judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, renungan pagi hari ini saya memberi judul menjadi seorang anak. Biasanya anak kecil terkadang menyusahkan kita. Banyak orang yang mengesampingkan anak-anak kecil. Ribet. Banyak orang di dalam dunia pendidikan lebih enak menjadi guru SMA daripada menjadi guru TK, apalagi menjadi guru playgroup. Ribet. Sekarang bagaimana sih anak kecil ini? Tuhan Yesus berbicara tentang anak kecil. Mari kita lihat. Siapa yang terbesar di antara mereka? Itulah perdebatan yang terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melakukan perjalanan ke Kapernaum. Di dalam kitab Markus dicatat bahwa perjalanan itu, di dalam perjalanan itu terjadi sedikit perdebatan antara murid-murid. Siapakah yang terbesar? Tuhan Yesus memanggil mereka. Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar di antara kami? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan meletakkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka. Dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, dengan tegas, Tuhan Yesus mengatakan ada dua hal yang mau dikatakan untuk menjadi yang terbesar, yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan hanya untuk menjadi yang terbesar, tetapi lebih daripada itu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ada dua hal yang penting untuk kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, tidak hanya menjadi yang terbesar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masuk dalam kerajaan Allah. Ada dua hal. Yang pertama yaitu bertobat. Bertobat. Kita sering mendengar, saya sudah bertobat. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Kata bertobat di dalam perjanjian baru, yaitu metanoia dan metanoeo, itu digunakan dan diartikan dengan bertobat. Di mana arti asasi dari kedua kata ini ialah menitik beratkan pada perubahan hati, yakni pertobatan yang nyata di dalam pikiran, di dalam sikap, di dalam pandangan, di mana ada terjadi perputaran dalam kehidupan, berbalik dari dosa kepada Allah dan mengabdi kepada Allah.
Pertobatan yang dituntut Tuhan Yesus yaitu adanya suatu perubahan dari segala sesuatu yang berdosa dan berpaling kepada Allah dan menggantungkan hidupnya serta melakukan kebenaran di dalam Allah. Pertobatan bukan sekedar suatu tindakan yang ditunjukkan dengan kesedihan, dengan meratapi, mengingat dosa. Tidak hanya seperti itu, tetapi lebih daripada itu merupakan suatu perubahan sikap yang menyeluruh di dalam kehidupan seorang yang sudah bertobat. Karena manusia pada dasarnya mengikuti suatu cara hidup yang jauh daripada Allah dan menuju pada kematian yang kekal. Pertobatan sebagai tanggapan terhadap kasih karunia dan keselamatan yang sudah Allah berikan bagi orang percaya dan dikerjakan oleh kasih karunia di dalam kuasa Roh Kudus, di mana hal tersebut harus diterima oleh iman, percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Sebagai akibat dari pertobatan, adanya suatu hubungan yang baru antara manusia dengan Allah. Itu adalah pertobatan. Ada suatu hubungan yang baru antara manusia dengan Allah. Perubahan dalam diri manusia itu, perubahan dalam kebiasaan hidup, perubahan dalam komitmen, perubahan dalam kesenangan, dan seluruh pandangan hidup. Mungkin dulu bersenang-senang, kesenangannya adalah apa? Minum-minum, hal yang kecil saja. Kesenangannya adalah marah-marah. Tapi ketika kita bertobat, kita tidak lagi melakukan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan. Begitu banyak kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan seorang yang mengatakan dirinya bahwa dia sudah bertobat. Pertobatan merupakan bagian dari iman sejati yang menyelamatkan dan syarat yang mendasar untuk menerima keselamatan dan pengudusan dari Allah sendiri. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan yaitu menjadi seperti seorang anak kecil. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka janganlah menganggap diri mereka tinggi. Persoalannya bukan siapa yang terbesar, tetapi siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil. Mengapa? Karena Tuhan menganggap bahwa seorang anak, Tuhan inginkan bahwa dia akan penuh. Seorang anak adalah seorang yang percaya penuh kepada bapaknya. Kalau kita melihat ketika di rumah ataupun di mana saja, seorang anak pasti dia percaya kepada orang tuanya, sangat percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, ketika seorang anak ada dalam situasi bahaya atau ada dalam keadaan yang tertekan, dia pasti akan mencari bapaknya. Itulah seorang anak. Kemudian seorang anak adalah seorang yang masih mudah dibentuk. Seorang anak adalah seorang yang mau diajar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus katakan di sini bahwa seorang anak adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan orang yang mau dibentuk. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil. Seorang anak kecil, seorang yang masih polos, dia masih bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya. Ataupun juga seorang anak ketika dia berada di sekolah, dia akan menggantungkan dirinya, dia akan percaya sepenuhnya kepada Bu Guru dan Pak Guru. Kata Pak Guru, kata Bu Guru, percaya sepenuhnya. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka seorang anak tidak berdaya. Sehingga keberadaan dirinya seorang anak, sikap seorang anak yang menggantungkan kehidupannya dengan kepolosannya, dengan orang hati yang mau dibina, hati yang penuh dengan kerendahan hati, dia merasakan bahwa anugerah Allah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan, bahwa anugerah Allah yang ada di dalam kehidupan seorang anak. Sehingga ia tidak menjadi sombong ataupun tidak menjadi meremehkan orang lain. Itu adalah seorang ciri anak-anak. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya
bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, seorang harus menyadari ketidakmampuan dirinya dan menggantungkan dirinya pada kuasa dan anugerah Allah. Karena hanya itu yang bisa membawa seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dalam ayatnya yang kelima, Tuhan Yesus menekankan bahwa anak kecil juga harus merupakan figur yang sangat penting. Bukan saja harus seperti anak kecil, tetapi dia juga harus sanggup menerima seorang anak. Karena dengan menerima seorang anak berarti dia menerima aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan Yesus mau kita menerima seorang anak, berarti kita mau melakukan, mau melindungi ataupun kita mau menerima orang yang ada di dalam kelemahan. Orang yang ada di dalam ketidakmampuan. Karena apa? Orang yang seperti itulah yang harus kita hormati dan kita bantu dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk menjalani suatu kehidupan, untuk membawa seorang anak yang lemah, untuk membawa dia di dalam kerajaan Allah. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, apa sih tujuan kita? Apa tujuan kita? Kita mau menjadi yang terbesar, atau tujuan kita untuk kerajaan Allah? Bapak Ibu yang tahu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, saya mau kemana? Saya mau menjadi terbesar, silahkan. Dengan kekuatan, dengan apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah itu untuk menjadi yang terbesar. Tapi sebagai orang percaya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus bisa ada dalam kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, bertobat. Bertobat berarti kita harus berbalik 180 derajat dari kehidupan kita. Bukan sekedar kita menangis, kita bertobat, kita menyesali dosa kita, tapi kita tidak berubah. Yang Tuhan kehendaki pertobatan kita sebagai bukti dari anugerah Allah yang turun atas kita. Adanya pembaharuan dalam kehidupan kita. Adanya hal-hal yang baru, sehingga apapun yang kita isi, dapat kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita ada di dalam kehidupan kita dapat menjadi saksi Kristus. Perkataan dan perilaku bahkan sikap kita itu memancarkan kebenaran. Yang kedua, kita bisa menjadi seperti anak kecil. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa dan otoritas Allah. Menjadi seorang yang taat akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, tidak saja setiap pagi hanya merenungkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita taat untuk melakukan firman tersebut. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita dalam kerajaan surga. Tapi bagaimana? Sanggupkah kita sebagai orang percaya di masa-masa seperti ini, kita tetap menggantungkan iman percaya kita kepada Allah. Kita tidak digeserkan dengan masalah-masalah yang ada. Kita tidak kembali membalikkan pertobatan kita, tidak lagi 180 derajat, kita kembali lagi ke 360 derajat di masa-masa sulit seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Itu yang akan menguatkan kita menjalankan hari-hari yang sulit, menjalankan masa-masa yang sulit seperti ini. Kita tetap memandang bahwa saya adalah seorang anak kecil yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu yang akan menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama kita mencari kerajaan Allah. Kita tidak menjadi yang terbesar, tapi mari kita bersama-sama dengan pertobatan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan ketaatan kita dan ketergantungan kita bersama Tuhan, kita yakini kita berlomba-lomba untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk benar-benar Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun saja kami berada. Dengan pertobatan kami dapat melakukan kebenaran-Mu dengan ketulusan hati kami, dengan
kekuatan yang daripada Roh Kudus untuk selalu memimpin kami, untuk kami dapat menjalani proses pertobatan kami di dalam kasih, karunia, dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menjadi seorang anak yang takut akan Engkau dalam kehidupan kami. Menaati setiap firman yang kami baca, bahkan kami kuatkan kami, sertai kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami dapat sesuai dengan kebenaran-Mu dan kami ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami dan mampukan kami Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi ini pun kami mau berdoa kembali Tuhan buat keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil dalam masa-masa minggu-minggu ini. Sudah terjadi pelonggaran-pelonggaran Tuhan untuk penanganan COVID di setiap daerah, terutama di daerah Bali ini Tuhan. Sudah mulai terjadi mobilitas masyarakat dalam kehidupan minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau masih tetap membentengi kami sebagai orang percaya, mengingatkan kami untuk kami dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi keputusan pemerintah untuk mendukung tidak terjadinya penularan yang lebih lanjut. Sehingga Tuhan, keadaan masyarakat Denpasar, bahkan Bali ini Tuhan, dapat berangsur-angsur pulih. Keadaan ekonomi negara kami, bangsa kami ini Tuhan, bisa berangsur-angsur pulih. Pendidikan dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat bersekolah selayaknya Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka dapat menimba ilmu dengan baik dan benar, seturut dengan program-program yang ada. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap guru, setiap sekolah-sekolah yang akan mengadakan pembelajaran tatap muka dalam minggu-minggu depan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin setiap anak kami agar mereka dapat menikmati masa sekolah kembali, dan terlebih Tuhan, mereka dapat bertumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami Tuhan, dalam setiap segi kehidupan keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Kristen Tuhan, biarlah masing-masing kita dapat menjadi saksi dimanapun saja berada dengan mengikuti setiap aturan-aturan dan kebijakan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, bahkan juga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa tilik dan Engkau senantiasa menguatkan persekutuan di antara orang-orang percaya Tuhan, sehingga setiap masalah yang datang dengan persekutuan, dengan kehadiran Engkau di dalam persekutuan kami menjadi kuat dan kami menjadi dapat saling menopang dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa berlaku atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah kami dan inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.